Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhirnya ada orang-orang dari Gunung Abadi yang muncul. Semua orang gemetar dalam hati dari tekanan mengerikan yang diberikan. Para pembudidaya dari tempat ini terlalu menakutkan. Semua orang tahu bahwa meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka tidak melintasi wilayah, dan lebih seperti klan keluarga tersembunyi yang terletak di sudut mereka sendiri, mereka masih cukup kuat untuk melawan kekuatan seperti Sekte Mending Surga dan Sekte Barat. Keberadaan mereka mengintimidasi setiap wilayah dan mereka bisa memandang rendah seluruh dunia. Kami sudah lama tahu bahwa keturunan mereka dipermalukan. Mereka tidak akan pernah bisa berbaring, jadi saat ini, mereka mencoba menimbulkan masalah. Cahaya berkilauan di dalam mata seorang kultivator. Gunung Abadi adalah warisan tertinggi. Nama mereka telah ada sepertinya selamanya. Ada banyak ahli kuno yang praktis abadi, hidup sampai hari ini, menempatkan mereka di atas semua sekte besar. Pada saat ini, belum lagi orang-orang negara api, bahkan para ahli dari luar wilayah ini mulai merasa gugup. Pasti tidak akan ada hasil yang baik untuk target kekuatan kuno ini. Sekte ini biasanya diam dan tidak menonjolkan diri, tetapi begitu mereka mengembangkan konflik dengan orang lain, mereka pasti akan menghadapinya dengan cara yang parah. Mereka akan menyapu musuh mereka dan tidak meninggalkan jejak untuk masalah di masa depan. Batu kecil itu memang luar biasa dan dapat memandang rendah semua orang di generasinya. Tetapi sekarang setelah dia memprovokasi Gunung Abadi, jalan masa depannya telah dipersingkat. Seorang kultivator generasi yang lebih tua dengan lembut menghela nafas. Sekarang, siapa yang tidak tahu siapa si Hao? Siapa yang belum pernah mendengar tentang dia? Jika dia dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi makhluk tertinggi sejati tanpa saingan di atas langit atau di bawah bumi. Namun sekarang, dia memprovokasi Gunung Abadi yang biasanya tidak akan ikut campur dalam urusan fana tetapi sangat melindungi orang-orang mereka. Situasinya suram. Jenius warping surga ini mungkin akan mati sebelum waktunya. Gunung Abadi sangat misterius, dan ada dewa abadi yang hidup dalam pengasingan di dalamnya. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk mengarahkan kekuatan mereka pada seseorang, maka bahkan Archaic Divine Mountains akan diratakan. Semua orang berdiskusi dengan tenang. Mereka tidak ingin berbicara terlalu keras karena takut mengganggu orang-orang dari Gunung Abadi. Jelas bahwa individu paruh baya yang muncul sangat kuat. Selain itu, bahkan jika tingkat kultivasi orang-orang dari Gunung Abadi tidak terlalu tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi mereka secara terbuka, karena latar belakang mereka terlalu menakutkan. Karena kalian berdua memiliki semacam hubungan dengannya, kenapa kamu tidak datang juga? Individu paruh baya memandang burung merah besar dan singa berkepala 9. Dari tempat bodoh macam apa kamu berasal? Siapa kamu sebenarnya? Kalian bertingkah seperti cucu kedua Raja Surga. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Kakek ini tidak takut padamu. Mulut burung merah besar itu sangat tajam. Itu tidak pernah benar-benar menderita terlalu banyak, dan saat ini, dia bahkan merasa cukup baik tentang dirinya sendiri juga. Semua orang menjadi ketakutan. Gagak, ini benar-benar memiliki kepribadian yang unik. Itu sama kasarnya bahkan di depan Gunung Abadi dan tidak takut sama sekali. Ini benar-benar mengesankan dalam dirinya sendiri. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata yang baru saja aku katakan? Nada bicara individu paruh baya itu sangat dingin. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki jenis kekuatan yang mengesankan. Tubuh emas singa berkepala 9 itu menjulang di tempatnya berdiri. Kekuatannya terpancar melalui eksterior yang tenang, membawa aura kekuatan yang luar biasa.
Ini adalah perwujudan dari energi yang diperoleh dari garis keturunannya yang dihidupkan kembali. Itu tidak menjawab, tetapi pupil emasnya meledak dengan cahaya. Mereka adalah ras yang kuat sejak zaman kuno dan memiliki jenis martabat mereka sendiri. Mereka bahkan pernah memakan Raja Dewa di masa lalu. Halama, apakah kamu makan terlalu banyak atau semacamnya? Jangan mencoba memasang gertakan semacam ini di depan kakek ini. Aku tidak takut padamu. Burung merah besar itu menantang. Siu. Ketika individu paruh baya itu mengangkat tangannya, seberkas cahaya bersimbol perak terbang keluar. Itu menghasilkan suara gemuruh saat melesat di udara. Sejumlah besar simbol mengikutinya, menciptakan sejumlah besar tekanan. Semua orang tercengang. Hanya serangan biasa saja sudah sangat kuat. Individu paruh baya ini sangat tangguh. Tingkat raja. Seseorang berkata dengan tenang. Tokoh tingkat tertinggi pergi ke isolasi dan menyegel diri mereka di dalam pegunungan mereka untuk selamat dari bencana yang akan datang, sehingga Raja yang Mulia menjadi eksistensi yang paling kuat. Mereka bisa bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah gurun. Untuk individu paruh baya Immortal Mountain untuk memiliki teknik semacam ini membuat semua orang menjadi serius. Biasanya, generasi muda seharusnya tidak menampilkan sosok di level ini. Bahkan jika itu di luar wilayah ini, sosok seperti ini akan memiliki identitas yang hebat, karena para ahli tertinggi biasanya selalu berkultivasi dan tidak akan ikut campur dalam urusan fana. Aku. Burung merah besar itu benar-benar seperti burung gagak. Itu berteriak keras dan mengepakkan sayapnya. Wajahnya memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Ia tidak berani melawan sosok setingkat ini, karena pasti akan mati. Raja Singa. Giliranmu. Itu bersembunyi di balik punggung singa berkepala 9. Cahaya simbol perak bergegas terbang dan menabrak singa berkepala 9 di atas panggung. Ia ingin menyegel singa dan burung merah besar bersama-sama. Ahoho! Auman singa itu menggelegar. Gelombang emas melonjak ke langit. 9 kepala meludahkan 9 simbol emas yang mengembun untuk membentuk formasi pembunuhan. Suara dentang terus terdengar saat mereka mencoba memblokir garis perak itu. Dengan suara hong, 9 simbol emas bertabrakan dengan garis perak. Cahaya simbol memenuhi udara dan pola terjalin untuk membentuk hujan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuh singa berkepala 9 bersinar. Itu dikirim terbang dengan kekuatan luar biasa dan hampir jatuh dari panggung. Untungnya, itu tidak terlalu menderita, karena tidak terkena senjata perak itu. Hanya seekor singa kecil, namun kamu berani bertindak begitu kejam di depanku. Menangkapmu dan menjadikanmu tunggangan sepertinya bukan ide yang terlalu buruk. Ekspresi pria paruh baya itu tenang. Dia melakukan gerakannya lagi. Kali ini, simbol guntur muncul di tengah telapak tangannya. Itu berkedip dengan cahaya ungu dan akan menunjukkan kekuatannya. Dengan figur tingkat raja mengambil tindakan, berapa banyak orang di antara generasi muda yang bisa bertahan melawannya? Semua orang mulai menonton dengan ekspresi serius. Makhluk-makhluk wilayah gurun secara alami tidak ingin singa berkepala 9 ditekan oleh seseorang, dan makhluk-makhluk di luar wilayah ini tidak menginginkan gunung ini yang bahkan dapat menggoda para dewa untuk jatuh ke tangan gunung abadi juga. Teman Dao, tolong jangan terlalu cepat mengambil tindakan. Ini adalah pertemuan sosial, jadi saya meminta Anda untuk tidak menyebabkan konflik besar. Terlebih lagi, yang kamu cari bukanlah mereka berdua. Seorang penatua berjalan keluar. Ini adalah salah satu paman klan Huoling Er, dan jelas bahwa dia diundang oleh Huoling Er. Dia ingin menghentikan orang-orang ini dan menyelamatkan singa emas dari penindasan. Ini adalah masalah gunung abadi. Anda negara api tidak perlu terlibat. Ekspresi individu paruh baya itu dingin saat dia berbicara.
Ketika ahli negara api mendengar apa yang dikatakan, dia merasakan sedikit kemarahan di dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini masih negara api, namun individu paruh baya masih bertindak begitu mendominasi. Mereka sama sekali tidak memberi muka kepada negara api. Dao saudara, silakan duduk dan mengobrol sebentar. Anda tidak perlu bertengkar dengan kultivator generasi muda, kata tetua klan api. Bagaimana jika aku menolak? Pria paruh baya gunung abadi dengan dingin berbicara. Dia tampaknya tidak ingin memberikan wajah apapun kepada tetua negara api. Alis Huo Ling Er sedikit berkerut. Dia mengepalkan tinjunya yang indah. Dia meminta paman tingkat raja untuk berbicara dengan harapan menghentikan sementara mereka dari mengambil tindakan, tetapi sebaliknya, paman rajanya hanya dipermalukan. Ini membuatnya merasa agak marah. Putri, jangan memperhatikan hal sombong ini. Dia pikir dia siapa? Jadi siapa dia dari Gunung Abadi? Jika dia tidak mendengarkan alasannya, maka dia pantas mendapatkan pukulan darinya. Burung merah besar berteriak tak terkendali. Itu agak tidak tahu malu sebelumnya dan tidak pernah menerima intimidasi dari orang lain. Tidak peduli seberapa besar dukungan Gunung Abadi, itu masih akan mengejek mereka. Tentu saja, itu juga tidak ingin menderita konsekuensi apapun. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Ekspresi kerumunan berubah. Bahkan untuk menganggap Gunung Abadi sebagai bukan apa-apa, gagak ini benar-benar berani mengatakan apapun. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani mengejek sekte kuno ini? Bising! Individu paruh baya itu mencaci maki dan mengambil tindakan lagi. Dia melonjak dan akan terbang ke atas panggung. Singa, ambil pedang ini dan bunuh dia. Burung merah besar memberikan pedang hitam yang patah kepada singa berkepala 9, karena ia tahu bahwa semakin kuat individu yang menggunakannya, semakin kuat pedang itu akan ditampilkan. Singa berkepala 9 tidak bertindak terlalu sopan. Saat menghadapi sosok tingkat raja, itu perlu menggunakan tingkat artefak magis ini, jika tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika dia memperoleh beberapa peluang besar selama beberapa tahun terakhir ini, itu tetap tidak akan memungkinkan dia untuk menentang surga. Pedang patah hitam itu tergantung di belakang punggungnya. Itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya warna-warni keemasan. Itu seperti hamparan kemegahan bintang yang berkilauan. Kemudian mulai terbakar dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Dengan suara weng, pedang patah itu menyala. Cahaya gelap meletus dan dengan cepat bergegas keluar. Itu seperti seberkas petir hitam dan sangat menakutkan. Ekspresi Raja Gunung Abadi berubah. Dia mengulurkan tangan yang besar, dan simbol yang mempesona meletus. Dia menghindari cahaya tajam dan akan menangkap singa berkepala 9 sekaligus. Namun, pancaran pedang terlalu tajam, dan kecemerlangan yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Kekuatan ilahi mengalir keluar dan benar-benar membuatnya bergidik di dalam. Setidaknya ini adalah artefak magis tingkat suci. Setelah menjadi waspada, dia buru-buru menarik kembali tangan yang dia ulurkan untuk menghindari pancaran pedang. Dia menggeser beberapa lusin zhang dan kemudian bergegas dari arah lain untuk menekan singa emas. Orang-orang Gunung Abadi memasuki wilayah gurun agak terlambat, jadi mereka tidak tahu sejarah pedang ini. Akibatnya, dia hampir mengalami bencana begitu dia naik, membuatnya sangat ketakutan. Singa kecil sepertimu sebenarnya memiliki pedang suci untuk melindungimu. Sepertinya aku sedikit meremehkanmu. Namun, ini seharusnya, kan? Pada akhirnya, bahkan jika kamu memiliki artefak ajaib ini, perbedaan di antara kita terlalu besar untuk dilampaui. Pria paruh baya itu tertawa dingin. Dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu seseorang memasuki Formation Arrangement Realm, kekuatan mereka akan meledak.
Alam kultivasi sebelumnya dimaksudkan untuk meletakkan fondasi. Ranah ini adalah di mana seseorang akan benar-benar mencerminkan kekuatan seorang ahli sejati. Terlepas dari apakah itu menuju penggunaan simbol atau wawasan seseorang, mereka semua akan memasuki tingkat yang sama sekali baru. Itu bisa dilihat dari nama ranahnya saja, formasi susunan. Simbol yang terakumulasi dari sebelumnya akan benar-benar meletus. Ki. Singa berkepala 9 tidak mengatakan apa-apa. Itu sekali lagi memuntahkan hamparan cahaya warna-warni keemasan yang membungkus pedang patah ini, memungkinkannya meledak dengan kekuatan. Energi pedang segera berkelok-kelok, dan cahaya ilahi melonjak. Kelopak mata semua orang melompat. Singa emas ini terlalu ganas. Setelah menggunakan pedang patah ini, itu benar-benar membuat seorang ahli raja dari Gunung Abadi enggan menghadapinya secara langsung dan terus mundur. Kenyataannya, bahkan di antara tokoh-tokoh tingkat raja di alam pengaturan formasi, tidak ada yang berani bertarung melawan pedang suci atau pedang suci secara langsung. Mereka hanya bisa menghindari energi membunuh dan serangan dari samping. Pakar realm pengaturan formasi Gunung Abadi tidak pernah mengharapkan singa berkepala 9 menjadi begitu berani dan kuat dan metodenya menjadi sangat tidak biasa. Itu mengubah pedang hitam menjadi bagian dari tubuhnya untuk terus mengirimkan energi pedang. Dia tidak punya cara untuk segera bergegas. Ekspresi pria paruh baya itu membeku. Untungnya, gerakannya cukup cepat. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi dia masih bisa menghindarinya dan mengelilingi panggung untuk menemukan peluang untuk mengambil tindakan. Segera setelah itu, seluruh arena berubah menjadi emas. Singa berkepala 9 menunjukkan kekuatannya. Simbol melonjak saat pedang yang patah terus bergerak, meretas ke kiri dan ke kanan. Energi pedang melonjak ke langit. Tempat ini segera terendam dengan pancaran sinar yang menyilaukan. Lampu warna-warni begitu padat sehingga mereka mengubah warna awan. Jenis fluktuasi ini sangat mencengangkan, menyebabkan banyak orang merasakan tekanan besar. Ini adalah pertempuran yang hebat. Meskipun ahli raja dari Gunung Abadi sangat kuat, dia tidak memiliki artefak suci padanya, jadi dia untuk sementara tidak bisa berurusan dengan singa berkepala 9. Dia sangat marah. Dia bilang dia akan menekan singa emas, namun dia tidak bisa melakukannya selama ini. Selain itu, penghasut utama bahkan belum muncul. Dia bertarung dengan mantan tunggangan batu kecil, namun dia bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini hanyalah jenis penghinaan. Hong! Akhirnya, setelah terus-menerus membentuk jejak, dia melepaskan gelombang Divine Force, memungkinkan kecepatannya untuk segera meningkat beberapa kali. Terlebih lagi, karena singa emas telah menggunakan pedang patah selama ini, jumlah Divine Force yang dikeluarkannya cukup besar, jadi energi pedang tidak lagi terkonsentrasi. Ahli Raja Gunung Abadi menangkap kesempatan untuk memaksa masuk. Ini buruk. Burung merah besar menjerit. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa seberkas energi pedang meretas dari langit, segera mengeluarkan aliran darah dari ahli raja, hampir membelahnya menjadi 2. Ci! Ketika rentetan kedua energi pedang menyerang dari langit, sebuah peu terdengar. Salah satu lengannya terpotong dan jatuh. Tempat ini benar-benar sunyi tanpa sedikit pun suara. Ini adalah ahli raja dari Gunung Abadi. Bagaimana dia bisa kalah? Siapa yang berani melukainya? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.